Kamu pernah gak sih merasa waktu habis begitu saja untuk scrolling sosial media, tapi di saat yang sama malah kehilangan motivasi buat ngelakuin hal-hal yang lebih produktif, seperti belajar skill baru atau mencari tambahan penghasilan? Jangan-jangan masalahnya bukan karena kamu malas, tapi karena otak kamu sudah terlalu terbiasa dengan hal yang instan. Scrolling tanpa henti di sosial media, menonton Netflix secara maraton, atau ngemil junk food adalah contoh sederhana dari apa yang disebut instant gratification, atau kesenangan yang didapat dengan usaha yang minimal. Meski terlihat sepele, kebiasaan ini memiliki dampak yang besar pada kerja otak kita, terutama dalam mengelola motivasi dan produktivitas. Akibatnya kita melakukan aktivitas seperti scrolling atau makan makanan manis. Otak melepaskan dopamin, zat kimia yang membuat kita merasa senang. Karena aktivitas ini memberikan dopamin dalam jumlah yang besar dan instan, otak kita mulai terbiasa menerima hadiah tanpa harus bekerja keras. Awalnya ini terasa menyenangkan dan tidak berbahaya. Namun, lama-kelamaan kebiasaan ini mengganggu sistem reward di otak kita, atau mekanisme yang seharusnya membuat kita merasa puas setelah menyelesaikan sesuatu yang bermanfaat. Akibatnya, aktivitas produktif seperti belajar, bekerja, atau olahraga yang secara alami menghasilkan dopamin dalam jumlah yang lebih kecil mulai terasa kurang menarik. Otak kita yang sudah dimanja oleh kesenangan instan cenderung memilih kegiatan yang mudah dan cepat memberikan kepuasan. Ini sebabnya mengapa banyak orang merasa berat untuk memulai tugas yang penting, meskipun mereka tahu manfaatnya dalam jangka panjang. Jika tidak dikendalikan, pola ini bisa membuat kita terjebak dalam lingkaran ketidakproduktifan, di mana motivasi terus menurun, sementara keinginan untuk mencari kesenangan instan semakin meningkat. Menurut neurolan.com, overstimulasi dopamin terjadi ketika otak kita sering menerima rangsangan cepat tanpa usaha, seperti dari notifikasi HP atau scrolling media sosial, yang dapat mengakibatkan prokrastinasi meningkat. Prokrastinasi sering dianggap sebagai tanda kemalasan, tetapi sebenarnya bisa disebabkan oleh kelelahan otak akibat overstimulasi dopamin. Ketika kita terlalu sering terpapar kesenangan instan seperti scrolling media sosial, bermain game, atau menonton Netflix, otak kita terbiasa menerima dopamin secara cepat tanpa usaha. Hal ini menyebabkan otak kelelahan untuk memulai aktivitas yang membutuhkan konsentrasi atau usaha yang lebih besar. Prokrastinasi terjadi karena sistem reward di otak kita berubah. Aktivitas produktif seperti belajar atau menyelesaikan pekerjaan tidak lagi terasa menarik, karena dopamin yang dihasilkan dari aktivitas ini lebih kecil dibandingkan dopamin yang kita dapat dari kegiatan instan seperti scrolling. Akibatnya, otak cenderung menunda pekerjaan yang dianggap berat dan lebih memilih kegiatan yang memberikan kepuasan instan. Lingkaran ini semakin memperburuk keadaan karena semakin kita menunda, semakin banyak waktu yang terbuang untuk aktivitas yang tidak produktif. Akhirnya, tugas penting tetap tidak terselesaikan dan kita merasa semakin tertekan. Untuk mengatasi ini, penting untuk mengurangi paparan terhadap kesenangan instan dan membangun kebiasaan yang lebih sehat secara bertahap. Motivasi yang menurun drastis adalah salah satu dampak utama dari kebiasaan overstimulasi dopamin. Ketika kita terlalu sering melakukan aktivitas seperti scrolling media sosial, bermain game, atau menonton video secara berlebihan, otak kita terbiasa menerima dopamin dalam jumlah besar dengan usaha yang sangat minim. Akibatnya, aktivitas produktivitas seperti belajar, bekerja, atau olahraga yang membutuhkan lebih banyak usaha terasa kurang menarik. Hal ini terjadi karena sistem reward di otak kita sudah rusak. Otak menganggap scrolling lebih menguntungkan daripada aktivitas produktif, karena scrolling memberikan dopamin secara cepat dan instan. Sebaliknya, aktivitas produktif menghasilkan dopamin dalam jumlah yang kecil dan seringkali membutuhkan waktu lama untuk memberikan rasa puas.
Seiring waktu, motivasi untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat mulai hilang. Otak lebih memilih jalur yang mudah, meskipun itu tidak memberikan dampak jangka panjang yang positif. Akhirnya kita sering merasa stuck atau kehilangan arah, meskipun sebenarnya akar masalahnya adalah kebiasaan kita sendiri yang terlalu sering mencari kesenangan instan. Untuk memperbaiki ini, perlu ada usaha sadar untuk mengurangi aktivitas instan dan menggantinya dengan kebiasaan yang lebih bermakna. Kecanduan dopamin instan terjadi ketika otak kita terbiasa menerima kepuasan secara instan dari aktivitas seperti scrolling media sosial, bermain game, menonton video pendek, atau makan makanan cepat saji. Aktivitas ini memberikan lonjakan dopamin dalam jumlah besar secara instan, tanpa memerlukan usaha. Karena dopamin adalah zat kimia yang bertanggung jawab atas rasa senang, otak kita mulai mencari aktivitas serupa secara berulang untuk merasakan kepuasan tersebut. Masalahnya, otak manusia dirancang untuk menyukai aktivitas yang berdampak jangka panjang, seperti belajar atau bekerja keras. Namun, ketika dopamin terus-menerus dilepaskan dari aktivitas yang instan, otak mulai mengabaikan hal-hal yang produktif yang membutuhkan lebih banyak usaha. Akibatnya, kita terjebak dalam lingkaran kecanduan, terus-menerus mencari kesenangan cepat tanpa menyadari dampak buruknya. Ketika kecanduan ini berlangsung lama, hal ini dapat mengurangi kemampuan otak untuk menikmati kesenangan dari aktivitas yang sehat atau bermanfaat. Bahkan motivasi untuk mencapai tujuan jangka panjang bisa hilang, digantikan oleh pola perilaku yang hanya mencari kepuasan sesaat. Untuk mengatasinya, perlu ada usaha untuk mendetoksifikasi otak dari kebiasaan instan dan menggantinya dengan aktivitas yang lebih berarti. Solusinya, mulailah dari langkah-langkah sederhana ini. Menciptakan zona bebas gadget adalah langkah penting untuk mengurangi overstimulasi dopamin dan meningkatkan produktivitas. Kebiasaan membawa gadgetmu kemana-mana, termasuk saat belajar atau menjelang tidur, bisa mengganggu fokus dan kualitas hidup kita. Notifikasi yang terus berdatangan, scrolling media sosial, atau menonton video pendek membuat otak kita terus-menerus menerima rangsangan. Akibatnya sulit bagi otak untuk beristirahat atau fokus pada tugas yang lebih penting. Zona bebas gadget berarti menciptakan waktu dan ruang di mana gadget tidak digunakan. Contohnya, jauhkan HP dari meja belajar atau tempat tidur. Kamu juga bisa menyimpan gadget di tempat lain selama beberapa jam ketika sedang ingin fokus, seperti membaca atau mengerjakan tugas. Langkah ini membantu otak beristirahat dari rangsangan instan, sehingga kita bisa lebih mudah memulai aktivitas produktif. Selain itu, menjauhkan gadget sebelum tidur juga meningkatkan kualitas tidur, karena cahaya biru dari layar gadget dapat menghambat produksi melatonin, yaitu hormon yang mengatur siklus tidur. Dengan membiasakan diri menciptakan zona bebas gadget, kamu memberi otak kesempatan untuk riset sehingga lebih siap menghadapi tugas-tugas penting. Menikmati rasa bosan adalah langkah penting untuk memulihkan keseimbangan mental dan meningkatkan kreativitas. Di dunia yang penuh dengan rangsangan instan seperti media sosial dan aplikasi hiburan, kita seringkali merasa tidak nyaman saat mengalami kebosanan. Sebagai gantinya, kita cenderung langsung mengambil HP untuk mencari distraksi. Padahal rasa bosan bisa menjadi peluang untuk mengasah kreativitas dan menemukan solusi untuk masalah yang belum terpecahkan. Ketika kita membiarkan diri merasa bosan, otak mulai mencari cara untuk mengisi kekosongan tersebut. Tanpa gangguan eksternal, kita bisa lebih fokus pada pemikiran yang lebih mendalam dan ide-ide baru yang biasanya tidak muncul saat kita terlalu sibuk dengan gadget. Banyak ide kreatif muncul ketika kita tidak terburu-buru untuk mengisi setiap momen dengan hiburan instan. Maka dari itu, cobalah untuk tidak langsung mengambil HP saat merasa bosan. Alihkan perhatian pada hal-hal sederhana, seperti berjalan kaki, beristirahat sejenak, atau sekedar merenung.
Ini memberi otak kesempatan untuk beristirahat dan menghasilkan ide-ide yang lebih segar. Mengganti kebiasaan buruk seperti scrolling media sosial dengan aktivitas yang lebih produktif bisa menjadi cara yang efektif untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan mental. Scrolling terus-menerus di media sosial seringkali mengarah pada overstimulasi otak dengan informasi yang tidak selalu bermanfaat. Kebiasaan ini bisa mengurangi kemampuan kita untuk fokus dan menunda pekerjaan yang lebih penting. Oleh karena itu, menggantinya dengan kegiatan yang lebih bermakna sangat penting untuk membangun kebiasaan positif. Misalnya, alihkan waktu yang biasanya kamu habiskan untuk scrolling menjadi aktivitas fisik seperti jalan pagi. Selain baik untuk kesehatan tubuh, jalan-jalan juga membantu menyegarkan pikiran dan meningkatkan energi. Aktivitas lain yang bermanfaat adalah memasak, yang tidak hanya mengasah kreativitas, tapi juga menjadi cara yang menyenangkan untuk merawat diri sendiri. Atau kamu bisa membaca buku untuk menambah wawasan dan meningkatkan konsentrasi. Dengan mengganti kebiasaan scrolling atau mencari kesenangan instan dengan kegiatan yang lebih produktif, dopamin di otak kamu tetap aktif, namun dalam jumlah yang lebih terkontrol. Aktivitas seperti jalan pagi, memasak, atau membaca buku tidak hanya memberikan kepuasan, tetapi juga memberi otak waktu untuk mengatur kembali sistem rewardnya. Perlahan aktivitas produktivitas yang awalnya terasa membosankan akan mulai terasa lebih menyenangkan, karena otak kamu mulai menghargai usaha yang diperlukan untuk mencapainya. Dengan cara ini, kamu menciptakan kebiasaan yang lebih sehat, yang tidak hanya baik untuk kesejahteraan mental, tetapi juga untuk produktivitas jangka panjang. Coba pikirkan berapa jam sehari kamu habiskan untuk scrolling, 2 jam, 5 jam, atau bahkan lebih. Tulis pengalamanmu di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like dan subscribe, supaya kamu tidak ketinggalan bahasan menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.